Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, baik ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu kita satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita esok pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau absensi dulu ya. Ya, Ibu. Kiran, Hadir Ibu. Natalia, hadir Ibu. Alfred, Hadir Ibu. Fitria, hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Tidak, Ibu. Tidak izin Ibu. Oh, izin kenapa? Ya, kemarin tadi sakit. Oh, semoga cepat sembuh ya. Jadi kita sekarang mau belajar tentang Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu kita mau belajar yaitu tentang cara pandang pendiri bangsa, tentang dasar negara. Ada yang tahu tidak dasar negara kita itu apa? Ada Ibu. Apa kan? Pancasila Ibu. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran kita, Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak para tokoh pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila di dalam sidang BPUPK? Ada Ibu, saya. Ya, siapa? Ibu yang pertama ada Muhammad Jamil, Ya, yang kedua Prof. Dr. Sutomo, ya, dan yang ketiga ya Soekarno. ya, betul sekali. Kita lengkap. Nah, Ibu mau tanya lagi nih buat kalian. Bagaimana cara pendiri bangsa ini merumuskan atau membentuk Pancasila sebagai dasar negara? Cara pandang mereka itu bagaimana? Ada yang tahu? Ada Ibu. Iya, Jadi cara pandang para pendiri bangsa di Indonesia itu yang pertama itu menggali nilai dari kearifan lokal. Yang kedua itu menyatukan keberagaman, dan yang ketiga itu membangun negara yang berkeadilan. Ya, betul sekali. Tentang jadi para pendiri bangsa ini kan membentuk Pancasila melalui musyawarah yang panjang, di mana mereka membentuk dasar negara ini bukan sekedar aturan hukum melainkan fondasi filosofis. Di mana fondasi filosofis itu di dalamnya ada pandangan hidup, jiwa bangsa yang digali langsung di masyarakat Nusantara ini. Oke, jadi kita lihat dari sidang BPUPK itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, di mana sidang pertama itu mereka menyampaikan gagasan-gagasan mereka yang berbeda-beda namun memiliki esensi atau makna yang sama, yaitu menyatukan Indonesia. Di sini kita lihat dulu dari cara pandang. Yang pertama tadi siapa, Mat? Muhammad Jamil itu. Ya, Muhammad Jamil. Kita lihat cara pandang dari Muhammad Jamil itu, dia menyampaikan ada lima asas, yaitu yang pertama ada asas pri kebangsaan. Ada yang bisa majukan? Ya, betul sekali. Yang ketiga ada yang bisa mencat. Yang ketiga itu ada prinsip ketuhanan. Dan yang keempat ada pri kerakyatan. Dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Nah, di mana dia mengatakan pentingnya dasar negara ini bersumber pada sejarah agama. Jadi dia mengusulkan 5
Nah, di sisi lain ada cara pandang dari Supomo. Dia menyampaikan ada lima dasar yang dia sampaikan. Yang pertama itu ada persatuan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir dan batin, dan ada musyawarah, dan selanjutnya yang terakhir yang kelima itu ada keadilan rakyat. Jadi yang gagasan dari Supomo ini yang dia sampaikan itu ada 5 dasar. Dia itu lebih menitikberatkan negara itu negara integrasi, di mana negara itu tidak boleh membeda-bedakan antar golongan. Jadi di sisi lain yang ketiga itu ada cara pandang dari Soekarno. Soekarno ini menyampaikan ada 5 prinsip atau 5 asas yang dia sampaikan dan dia namai Pancasila. Di mana Pancasila sendiri itu artinya 5 sila artinya asas atau prinsip, yaitu ada 5 prinsip atau 5 asas yang dia sampaikan. Yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia, ada internasionalisme kemanusiaan, ada mufakat demokrasi, ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu ada ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari ketiga gagasan yang mereka sampaikan itu pasti memiliki unsur yang berbeda, namun memiliki makna yang sama, yaitu menyatukan bangsa Indonesia. Nah, jadi relevansi dari gagasan-gagasan mereka di sekarang itu yaitu menumbuhkan toleransi, menguatkan persatuan, dan melatih musyawarah. Nah, sampai sini masih ada yang belum paham tentang materi kita tadi hari? Sudah Ibu. Jadi sudah ya. Di sini Ibu mempunyai lembar kerja soal untuk kalian kerjakan, yaitu ini lembar kerja kelompok ya. Iya Ibu. Jadi sebelum berdiskusi, Ibu ingin membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Jadi hitung dari nomor 1 sampai 2. 1. 2. Oke, jadi yang nomor 1 sama nomor 1, nomor 2 sama nomor 2. Ini Ibu bagikan ya. Nah, di dalam situ sudah ada petunjuknya. Jadi kalau kalian masih bingung, kalian nanti tanyakan saja sama Ibu. Waktu kalian berdiskusi hanya 5 menit ya, 5 sampai 10 lah. Jadi ini mau presentasikan enggak atau? Iya, kalian langsung presentasikan di depan. Waktu kalian presentasikan itu hanya 5 menit. Ya. Oke baik, jadi ada yang sudah selesai. Sudah ya Ibu, dari nomor 1 sudah Ibu. Jadi kelompok 1 main dulu presentasi. Baik Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu kepada ketua dipersilakan. Ya, jadi yang pertama itu siapa saja yang mengusulkan dasar negara dalam sidang pemilu DKI. Jawaban kami di sini yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Soekarno. Yang kedua yaitu analisis perbandingan.
Jadi ada 3 tokoh yang kami bandingkan dalam materi kami. Yang pertama itu Muhammad Yamin, yang kedua Soekarno dan Soekarno. Jadi gagasan utama dari Muhammad Yamin yaitu dasar negara Indonesia yang berlandaskan kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kalau ya dari Soekarno, negara integral listrik yang menyatukan seluruh gotong royong dalam masyarakat. Jadi faktor pemikiran mereka itu dari Muhammad Yamin yang pertama persatuan bangsa dan pembentukan negara kebangsaan Indonesia. Kalau dari Soekarno, hubungan harmonis antar negara dan rakyat tanpa pertentangan kepentingan. Kalau dari Soekarno, mewujudkan persatuan bangsa, demokrasi, keadilan sosial dan kebutuhan rakyat. Saja presentasi dari kami kepada. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada tanggapan atau saran dari kelompok 2? Tidak ada. Baik, ya, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, berikan Tuhan. Terima kasih kelompok 1. Baik, kelompok 2 lanjut Pak. Baik Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada Ibu. Baik, jadi pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh yang mengusulkan dasar negara dalam sidang Republik DKI? Jadi jawaban kami yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Prof. Dr. Emil Soekarno, yang ketiga I.R. Soekarno. Pertanyaan yang kedua, kapan Soekarno menyampaikan rumusan Pancasila? Jawaban kami pada 1 Juni 1945. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan perangkat diri bangsa merumuskan dasar negara? Jawaban kami yang pertama, sebagai fondasi dan pedoman berdirinya negara. Yang kedua, menyatukan keberagaman bangsa. Yang ketiga, menjadi pandangan hidup dan pedoman bersidang. Yang keempat, menjamin keadilan dan kesejahteraan bersama. Yang kelima, membedakan identitas negara Indonesia. Yang kedua, analisis perbandingan. Yang pertama, Muhammad Yamin. Tanggal penyampaian 29 Mei 1945, asas yang diusulkan. Yang pertama, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Dasar pemikiran menggabungkan nilai-nilai budaya bangsa, ajaran agama, serta semangat persatuan dan keadilan sosial. Ciri khas susunan asasnya sudah mendekati urutan dan makna Pancasila yang sudah dilestarikan. Yang kedua, Prof. Dr. Soekarno. Tanggal penyampaian 31 Mei 1945, konsep yang diusulkan negara integralistik. Isi pokok negara adalah persekutuan seluruh rakyat yang tidak memihak satu golongan saja, bersatu secara lahir dan batin, serta tidak memisahkan urusan dunia dan istiqlal. Dasar pemikiran berasal dari sejarah, adat istiadat dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang mementingkan keutuhan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Ciri khas dari menekankan keutuhan negara dan hubungan erat antara pemerintah dan rakyat sebagai satu kesatuan yang utuh. 3. I.R. Soekarno. Tanggal penyampaian 1 Juni 1945, asas yang diusulkan dinamakan Pancasila terdiri dari yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perkemanusiaan,
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keermatis, kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dasar pemikiran mengambil inti terbaik dari gagasan sebelumnya, menggali nilai luhur bangsa, serta disusun agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beragam. Ciri khas merumuskan dalam satu kesatuan yang utuh dan sistematis, sehingga menjadi landasan yang menyeluruh dan dapat dijadikan dasar negara secara resmi. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, sebaik-baik penyampaian dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah baik. Nah, ada yang bisa menentukan tidak untuk pembelajaran hari ini itu kita seperti apa? Enak? Kalau simpulkan pembelajaran hari ini kamu dapat? Baik Ibu, jadi kesimpulan kita di hari ini kita lihat dari para pendiri bangsa, mereka mempunyai pemikiran atau gagasan yang berbeda-beda, tapi mereka ini negara Indonesia itu mempunyai satu tujuan Ibu. Saya terima kasih. Ya, betul sekali. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh kalian itu benar. Jadi kesimpulannya, jadi aku tambahkan sedikit. Kesimpulan yang kita dapat itu Pancasila itu lahir dari perbedaan pandangan yang disatukan melalui musyawarah yang ketiga, di mana para pendiri bangsa ini memiliki gagasan yang berbeda, namun memiliki tujuan mereka yaitu sama, yaitu membangun Indonesia bersatu, adil dan berdaulat. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sampai di sini saja. Kita sampai di sini saja ya. Ya, Ibu. Jangan lupa kalian belajar untuk minggu depan. Baik Ibu. Tulisan nanti disampaikan melalui WA. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu.